Bapak Ibu, Diyufullah, Diyufur Rahman yang memuliakan dan insya Allah dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Mudah-mudahan hingga akhir kita melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih ingat janji kita? Siapa kita? Multazam. Multazam, mabrur, mashkur, maghfur. Siapa? Siapa kita? Multazam. Multazam, mabrur, mashkur, maghfur. Bisa nggih? Sing mbah, semangat mbah. Bu Sunarti, Bu Samena, Ibu Kasri, Bu Alapun Istiwa tetap semangat. Lagi ya. Siapa kita? Multazam. Multazam, mabrur, mashkur, maghfur. Ada kayak gitu. Semangat, sakit, masker. Baik Bapak Ibu yang kemuliakan, mabrur, mashkur, maghfur. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dan juga sekaligus nanti ini hari ini kegiatan penyegaran manasik. Kita di hotel ini, tinggal di hotel ini, tinggal menghitung jam, bukan menghitung hari seperti lagunya. tinggal menghitung jam saja. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan kemarin ketika dikumpulkan oleh kloter ketua dan ketua rombongan, disampaikan bahwa kita akan check out dari hotel ini, keluar dari hotel ini jam 7 pagi. Tapi diusahakan sebelum jam 7 kita sudah, kalau bisa sudah keluar dari hotel ini. Lantas apa saja persiapan kita sebelum kita itu pindah dari hotel ini? Kita akan menuju ke Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan umroh. Karena haji kita itu hajinya adalah haji dengan cara tamattu, maka kita akan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Pertama kami sampaikan koper besar itu dan koper kecil diusahakan. Koper besar wajib itu sebelum sholat subuh, koper besar ya atau nanti malam jam 10 harus sudah berada di depan kamarnya jenengan masing-masing. Ya, koper besar. Kalau bisa sama koper kecilnya. Kalau ibu-ibu mungkin masih bisa. Tapi bapak-bapak, berarti koper besar, koper cilik, susu ngebemono, nyong nggak pakai ihram. Turu nggak pakai ihram, orang nggak daleman kok apa mana nggak boleh asep, pengatan kisut, nyong orang nggak. Ya aja, koper besar dulu, koper kecilnya nanti. Yang penting sebelum subuh sudah diturunkan. Oke, sudah di koper. Lagi nyong barang bawaan kepriben, barang bawaan selain koper besar dan koper kecil, barang bawaan tambahan jenengan itu menjadi tanggung jawab jenengan. Kalau jenengan naruhnya bareng dengan koper besar, koper kecil, pasti akan ditinggal. Itu bukan menjadi tanggung jawab pihak hotel untuk mengangkut sampai dengan ke bis. Sekali lagi, barang bawaan jenengan hasil belanjaan atau selain yang ada di dalam koper besar, koper kecil menjadi tanggung jawab jenengan. Gawat dewek-dewek. Si berarti mlebu bis, iya. Syukur-syukur jenengan kalau memang sudah banyak sekali ya silakan dipaketkan saja. Dipaketkan saja. Oh, nyong dandan wis duwe nyong sangune isi 20 juta. Tenang saja. Nanti insya Allah di Mekah kami akan ajak Bapak dan Ibu belanja di pusat grosir perbelanjaan terbesar di Saudi namanya Kakiyah. Belanja apa saja ada. Ibu-ibu sing pengen daster sing ana remote anak. Pengen sendal sing jengate ning ngarep ya. Mlakune ngono kae. Bapak-bapak belanja sorban, belanja gamis, ada semuanya. Silakan duit. Misalkan oleh-oleh untuk anak putu panjangan, tapi sekali lagi jangan lebih batas maksimal yang sudah ditentukan oleh maskapai. Maksimal koper besar itu beratnya 32 kg. Untuk koper kecil itu maksimal 7 kg. Lebih dari itu menjadi tanggung jawab jenengan. Ambil. Jadi koper besar nanti malam harus sudah berada di depan kamar jenengan masing-masing.
Kemudian tasnya mungkin dia tasnya iya ngarep ya. Si nembe kalenan apa mending sing tuang kacamata tenggut golek dikon lu kacamata nyong. Oh, ora ora. Lah apa sih ditenggok? Iya. Kartu nusuk ini nanti akan berlaku ketika kita itu satu pemeriksaan nanti di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan nanti kita naik bis sebelum memasuki batas kota suci Mekah akan diperiksa satu demi satu kartu nusuknya. Ini adalah sebagai bukti jenengan adalah jamaah haji yang resmi, legal. Kalau nggak punya ini berarti ilegal. Kalau ilegal akan dipulangkan. Makanya ini jangan sampai hilang, ya. Bu Sunarti di kalungna. Kalau misalkan nanti wudhu di belakangin kayak gini, ada titip nah apa mana kalau Arab nitip jangan gitu. Atau kalau enggak, kalau misalkan nanti nggak dipakai ya taruh di sini di tas. Kemudian nanti ketika mau masuk Masjidil Haram ini juga akan ditanyakan satu persatu, diperiksa satu persatu. Kemudian ini juga nanti akan diperiksa ketika kita mau masuk Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ini adalah bukti jenengan adalah jamaah haji resmi yang punya nusuk. Nah, orang Saudi sendiri kalau mau melaksanakan ibadah haji itu harus punya nusuk haji. Tasreh haji harus ada punya tasreh haji. Tasreh itu macam-macam, ada tasreh haji, ada tasreh dukhul Mekah. Tasreh dukhul Mekah itu orang mukimin yang dia itu hanya boleh memasuki kota Mekah, tapi dia nggak boleh masuk Masjidil Haram. Tasreh dukhul Mekah. Nah, sekarang ketat banget Pak. Sekarang ketat. Kemudian ID card yang warnanya merah putih itu juga harus dibawa, dikalungkan. Terus ya kecuali anggar misalkan jenengan yang kamar mandine deret ya ora saya ditinggal apa-apa. Tapi kalau di Masjidil Haram jenengan ke toilet yang di luar toilet hotel ya jenengan harus dibawa. Gue pernah ngerti nih lagi ngising kini digawan yang toiletnya dewek ya. Kalau ngising harus ngedem. Itu persiapan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, apa saja yang kita lakukan sebelum kita meninggalkan hotel ini? Karena kita akan melaksanakan ibadah umroh, karena haji kita haji tamattu berarti umroh dulu. Sebelumnya kita melakukan sunnah-sunnah ihram sebelum kita keluar dari sini. Apa saja sunnah-sunnah ihram itu? Sebelum subuh jam 2, jam 3 itu Bapak Ibu silakan mandi ihram sunnah. Mandi ihram sunnah. Sunnah ihram. Caranya gimana? Ya membasahi rambut dari ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki sampai ujung kepala. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki dibasahi semuanya, termasuk nuwun sewu selah-selahnya juga, dan yang ke bawahnya orang terjelasna itu juga dibasahi sambil niat nawaitul husna lil ikhrami sunnatan lillahi ta'ala. Bersih samponan, sabotol gendekna ora apa-apa, sabunan, wangi-wangian, ngangge Rexona, ya dipakai dengan apa? Ya silakanlah dipakai yang wangi-wangi ketika mandi. Yang penting belum niat itu boleh. Ibu-ibu nganggo pembersih. Biar glowing silakan dipakai nggak apa-apa. Nah setelah itu potong kuku, potong rambut mana saja yang nanti akan mengganggu. Kalau saya tak jelas nasi satu persatu. Dengan semis paham ngerti. Setelah selesai, kemudian ibu-ibu menggunakan pakaian ihram putih-putih, sukanya putih-putih. Ya, bapak-bapak menggunakan pakaian ihram dari hotel sini, dan juga jangan menggunakan celana dalam atau pakaian dalam atau pakaian yang berjahit. Sedelah apa? Insya Allah. Wong awit sadurunge subuh sampai dengan selesai. Tapi anggar misalkan koper cilike itu ditokna, kemudian pakaian bebasnya masih dipakai untuk tidur, ndolok pakaian kene kepriben lo kan bengi turu nganggone pakaian ihram terus, apa-apa. Khawatir asena bukan kene isut. Jadi
kecil dikeluarkan nanti setelah jenengan sudah menggunakan pakaian ihram, setelah bangun dari tidur. Gitu saja. Jadi intinya sebelum subuh jenengan mandi ihram, sunah ihram, bebersih, kemudian menggunakan pakaian ihram dan sholat subuhnya di hotel. Sholat subuhnya di hotel. Boleh di sini boleh berjamaah atau di kamar masing-masing. Di atas itu ada arah kiblat, ada sampai salah. Lah nyontos penting dep apa sedakep apa jaresin ngarep ya itu nggak bisa. Nah, pembeli orang bapak. Nah, sholat subuhnya di sini. Nggak sholat subuh buat tentang masjid. Karena apa? Jam 7 atau lebih baik sebelum jam 7 itu kita harus sudah sampai. Itu ya sudah keluar dari hotel. Paham ya? Sadurunge subuh. Bapak-bapak wis adus nengkene, wis ngelapaken ihram juga singkene. Paham ya? Sudah menempatkan ihram dari sini dan mandi sunah ihram juga dari sini. Nah, setelah selesai kita itu mandi, sudah menggunakan ihram, sholat subuh, kemudian nanti kita kumpul di lobi jam 6 atau setengah 6 pagi, kita harus sudah siap dan kumpul di lobi semuanya. Kalau koper kecilnya yang tadi belum diturunnya, sekarang diturunkan. Nah, kalau koper besar menjadi tanggung jawab billboy hotel. Makanya nanti ketua rombongan ataupun bendahara rombongan itu menyisikan uang untuk uang taksis menurunkan dan mengangkut koper itu 50 real per rombongan Pak Karom ya 50 real per rombongan. Nanti yang ngasihkan ketua kloternya atau bimbannya nanti yang ngasihkan. Ya. Setelah selesai sudah sarapan semuanya, sudah mempelajari ihram, yang pimpin durung sholat sunnah duha, sholat sunnah nanti dulu bu. Karena perlu diatur waktunya biar nanti tidak terjadi penumpukan kegiatan di satu tempat. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian setelah turun nanti berkumpul perrombongan, diatur perrombongan. Dari sini nanti akan kami pandu untuk belajar niat, bukan niat ya, belajar niat umroh. Barangkali ada yang lupa, tapi insya Allah saya percaya dengan semua sudah di luar kepala semuanya. Ya, di luar kepala. Nah, masih ingat niat umroh ya? Insya Allah sih kamu tahu ya? Sing insya Allah kurung 5 tahun ya. Oke, pun mari kayak pandu niat dari sini belajar niat. Oh ya, bapak-bapak nuwun sewu, mulai dari sini sudah nggak boleh menggunakan celana dalam. Oh, bapak-bapak tak demek pokoknya. Orang tapi burungnya tak demek pokoknya baik. Kalau masih menggunakan pakaian ihram harus dilepas. Mulai dari sini. Oh, kapan gua angger mikot lalin, Pak? Apa maning mikotnya jenengan nanti tidak turun di bis masih menggunakan celana dalam, munculannya akeh wong wadon. Satu rombongan satu bis, nggak kayak kemarin ketika kita city tour ya campur baur karena kapasitas bis 49 kemudian diisi wis berarti satu rombongan lebih masuk pokoknya yang diisi penuh, nggak seperti itu. Jadi satu rombongan satu bis. Nah setelah sudah masuk ke bis, satu rombongan satu bis, bapak-bapak juga sudah tidak menggunakan pakaian ihram, tidak menggunakan pakaian berjahit, nyong nganggo celana dalam sing tanpa berjahit kepriben hukumnya. Kalau itu terus aja saya dan kata Kiai Suwan kalau nggak salah masih tetap nggak boleh menggunakan pakaian celana dalam walaupun tidak berjahit. Tas itu bukan pakaian, juga termasuk syal itu berjahit, itu bukan pakaian, itu aksesoris dan itu harus dipakai yang sebagai tanda identitas dari KBH Mutasan. Oke, kalau masalah menggunakan pakai celana dalam yang nggak berjahit, saya tetap masih berpedoman nggak boleh menggunakan celana dalam walaupun tidak berjahit. Ditaleni ngono. Kecuali wong tertentu, singkon. Nah,
Ya. Sudah masuk bis, bapak-bapak sudah tidak menggunakan celana dalam, tidak menggunakan pakaian berjahit, sudah tidak menggunakan kaos kaki, katisen, ya. Kemudian kita masuk bis dan kita melanjutkan perjalanan ke mikot. Mikot kita karena kita datangnya di Madinah, berarti kita mikotnya di Bir Ali atau Dzulhulaifah. Sampai di mikot Bir Ali, kita nggak melaksanakan sholat sunnah ihram di Masjid Bir Ali. Kenapa? Kemarin waktu pertemuan kita cuma dikasih waktu 15 menit maksimal di situ. Sementara di Masjid Bir Ali itu luas, Pak. Di situ bis itu ratusan. Pintu keluar dengan pintu masuk, walaupun kemarin dijelaskan satu pintu, tapi di sana itu nggak boleh, Pak. Pintu keluar dan pintu masuk itu beda. Arab Saudi mengatur demikian. Pintu keluar dan pintu masuk beda. Khawatir mau nasi hilang, nasi apa, cuma 15 menit nggak mungkin. 1 jam sih mungkin masih bisa. Nah, makanya nanti niatnya Bapak Ibu itu nggak turun dari bis, tapi tetap masih masih di bis. Nanti akan kami pandu satu per satu, maksudnya satu bis. Saya bimbing niat di bis 1 atau rombongan 1 dulu. Kemudian nanti setelah selesai saya pindah bis 2, saya bimbing niat bis 3, bis 4, bis 5, bis 6, bis 7. Sudah pasti semuanya, sudah dipastikan semuanya sudah niat, baru nanti bisnya baru jalan. Karena niat itu adalah rukun umroh. Jangan sampai kita itu, misalkan aku mangguning bis 1, bis 2 nggak ada pembimbingnya, bis 3 nggak ada pembimbingnya, habis lah kasih niat, nggak sah. Karena rukun itu tidak bisa digantikan dengan bayar dam. Jadi akan saya pastikan semuanya harus sudah niat dengan cara saya turun dari bis, pindah bis lain, seperti itu. Nah, apa-apa itu tanggung jawab saya, ya, itu sudah kewajiban saya. Itu karena demi kesahan dengan dalam melaksanakan ibadah umroh. Yang wis pengen nguyuh nemen priben, nguyuh nang bis. Semua bis yang ada di Saudi itu semuanya ada toiletnya. Semuanya ada toiletnya. Nah, lah nyumpen ngising, makanya sadurunge metu sing hotel iki ya, dentekna sing ana nang meteng. Ngising nyantek mumpung karuan ngene ta laka toilet sing bayar langka. Habiskan semuanya. Jadi yang pengen pipis itu nggak usah turun dari bis, pipisnya di situ saja. Nah, ibu-ibu ambil sih, ya pokoknya diusahakan. Kalau bisa jangan kebanyakan minum air putih. Apalagi air hangat cepet pengen pipis. Nah, dan saya pandu satu persatu. Dan sebelumnya juga sudah saya cek satu persatu dari sini, bapak-bapak tidak menggunakan pakaian ihram. Sampai di sana sudah tidak ada menggunakan ihram. Saya niatnya apa ya? Mari kita niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Boleh niatnya dengan labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Boleh salah satu, dua-duanya juga nggak apa-apa, untuk menaukidi, menguatkan juga nggak apa-apa. Setelah niat kemudian disunahkan untuk melanjutkan bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, bacaan talbiyah ini mungkin bisa dipandu oleh ketua rombongan atau salah satu nanti yang memandu. Sampai kapan sunahnya? Sampai selesai kita melaksanakan ibadah umroh. Si berarti awitnya talbiyahan terus. Dan yang ngantuk sih orang talbiyahan kepriben. Ya berhenti mulai ngantuk ya turu. Insya Allah tidur kita akan dianggap sebagai ibadah karena kita baca talbiyah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang apa? Aku niat tapi aku bakal nyong orang kuatan, nyong mentutan terus. Gak apa-apa, niat gak harus suci. Gak apa-apa. Tapi kalau punya wudhu itu akan lebih baik. Makanya silakan ada alternatif wudhu, silakan menggunakan botol spray.
Ibu-ibu bawa botol spray ya. Apa bawa semprotan bawang silakan. Ya. Ya. Kalau memang sudah batal. Jadi niat karena di sana itu kita nggak bisa turun ke masjid, ya nggak batal, nggak apa-apa lah. Yang penting niat itu harus dilaksanakan karena itu adalah rukun umroh. Rukun umroh pertama sudah kita laksanakan. Nah, kalau sudah niat maka berlakulah yang dinamakan muharramatul ihram. Bagi bapak-bapak nggak boleh menggunakan penutup kepala apa saja, peci, topi, pakaian ihram karena dulu AC kemudian seperti ini nggak boleh. Atau menggunakan tas juga buat kepala nggak boleh. Bapak-bapak nggak boleh menggunakan pakaian berjahit. Nggak boleh menggunakan alas kaki yang menutupi mata kaki. Nggak boleh. Itu buat bapak. Buat ibu-ibu nggak boleh menggunakan penutup wajah. Sadaran nggak boleh. Masker si kepriben lalu bisa tak aja di sini. Lalu bisa aja di sini. Ya. Bagi semuanya saja nggak boleh menggunakan wangi-wangian. Nggak boleh motong kuku. Nggak boleh motong rambut. Nggak boleh membunuh binatang. Nggak boleh bercumbu rayu. Sing tua tua insya Allah ora, pemeningnya sing deretannya ora, sing nom nom sing pasang lanang wadon. Setrumnya biasanya gede, setan ganggu, dicowet bojone, ayo. Nah, nggak boleh kalau sudah niat. Itu kita nggak boleh melakukan yang dinamakan muharramatul ihram. Diharamkan melakukan yang tadi itu saya sebutkan selama kita berihram setelah niat. Sudah selesai sampai dengan perjalanan, nanti di tengah perjalanan kita istirahat di rest area. Yang batang maning untuk orang apa? Ya, nggak boleh cuci tangan pakai sabun, nggak boleh. Pokoknya kalau sudah niat nggak boleh pakai wangian. Di rest area nanti ada sabun cuci tangan, jangan kalian nggak sabun itu kena jam itu. Ya, jadi nggak boleh. Terus di rest area kita lanjutkan perjalanan sampai di Mekah itu perkiraan sampai jam 1 siang. Jam 1 siang perkiraan sampai di Mekah. Nah, sampai di hotel Mekah, nanti turun, yang turun kakinya dulu. Nanti. Ya kita jangan mutakan bukan istilah di sini. Yuk antar kalian ya dulu. Koper itu nanti menjadi tanggung jawab. Koper itu sudah ada yang bertugas untuk menurunkan dari bis sampai diantar ke depan kamar masing-masing. Seperti kemarin ya. Jadi jenengan turun itu dengan membawa tasnya jenengan dan oleh-oleh yang tidak sempat masuk ke koper nggak bisa. Itu menjadi tanggung jawab jenengan di bawah jenengan. Bukan tanggung jawabnya billboy gawak tas jenengan yang di luar koper itu enggak. Jadi tasnya panjenengan sing isinya oleh-oleh di luar koper itu jadi tanggung jawab jenengan. Diturunkan pembagian kamar, nanti insya Allah kamarnya juga mungkin akan berubah Pak Bu. Jenengan mau kalau si A, B, C, D nanti bisa berubah sampai sana A dengan F dengan G. Duh nyong kalau ki maningan tuh tak maning wong dah yang. Hari itu ngorok misalkan. Ya modal haji ke kudu sabar ujian panjenengan. Setelah pembagian kamar, kemudian nanti istirahat, tetap akan saya selalu ingatkan menjaga muharramatul ihram. Bapak Ibu silakan masuk kamar, jangan sampai cuci tangan pakai sabun. Boleh mandi tapi jangan pakai sabun. Boleh sikatan tapi jangan pakai odol. Pakai siwak. Dia perasaan beli siwak kok. Ya, terus yang wangi-wangian pokoknya nggak boleh. Yang wangi nggak boleh. Akan saya ingatkan. Kemudian jadwal tawaf kita itu jam 10 malam. Jam 10 malam. Jadi dari jam 1 sampai dengan jam 10 malam itu jenengan berada di kamar, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk istirahat, sonjor. Nuhun sewu ibu-ibu, jangan membuka aurat walaupun itu sesama wanita. Anjung, alhamdulillah dibuka. Bebasnya. Jangan sampai seperti itu. Apalagi misalkan di depan orang lain yang beda jenis, lawan jenis bapak nggak boleh. Sama ibu-ibu saja selama itu nggak boleh. Okay? Jadi ingat, tolong itu diingat-ingat. Muharramatul ihram harus kita jaga sampai dengan selesai pelaksanaan ibadah umroh. Nah, jam 10 jadwalnya tawaf. Malam. Jam 10 malam.
nanti akan ada informasi dari kami atau nanti dari kloter. Bapak Ibu, nanti kami tunggu di lobi hotel jam 9 malam. Contoh, jam 9 malam sudah kumpul di lobi hotel, keadaannya sudah berwudu. Turun dari hotel, dari kamar, ke lobi dalam keadaan sudah berwudu. Dan tetap menjaga muharramatul ihram. Setelah kumpul semuanya, kemudian nanti kita keluar bareng-bareng dari hotel, keluar di halaman hotel, nanti bis sholawat itu 24 jam akan mengantar kita. Nah, setelah sudah kumpul semuanya, nanti bis itu kan kadang datang bis cuman bisa muat wong 20. Cuman muatnya 30. Ana sing bisa muat karena kosong 70 bis. Bis di sana itu nanti bis sholawat itu tidak pakai kursi, kursinya itu muter, Pak. Jadi nanti banyak yang berdiri, jadi bisa menampung sampai dengan 70 orang. Karena yang bis itu membawa panjenengan bertahap, tidak bisa semuanya satu bis. Nanti bis yang pertama nanti akan ada mukimin yang mendampingi panjenengan, ketemu nanti berkumpul di terminal Shib Amir. Terminalnya namanya Shib Amir. Bis yang kedua nanti didampingi oleh siapa? Bis yang ketiga didampingi oleh siapa? Nanti ada yang tanggung jawabnya. Ada saya, ada mukimin, ada 4 yang mendampingi tawaf sa'i yang jalan kaki, yang menggunakan kursi roda juga didampingi oleh 4 mukimin. Setelah sampai di terminal Shib Amir, kumpul bareng, baru kita berjalan menuju ke Masjidil Haram. Jaraknya berapa kilo dari terminal Shib Amir sampai dengan Masjidil Haram? Kurang lebih sekitar 1 kilogram. Mas. 1 kilo? Laku hampir sing tanggap gak ada orang ngantuk, tapi yang tanggap, pada ngomong apa gua apa beli temen. Ya, hampir tanggap 1 kilometer. Oh iya, berarti tanggap. Enggak sih. Guys. Itu Pak Haji. Itu 1 kilometer. 1 kilometer ke gerbang atau ke masjid? Ya, ke gerbang. Oh, berarti maksudnya masih mana? Maksudnya masih. Iya. Untuk sampai ke gerbang pintu masuk Masjidil Haram itu kurang lebih sekitar 1 kilometer. Maksudnya 500 meter. Masuk ke masjidnya berapa? Masuk ke masjidnya. Masuk ke masjidnya kurang lebih sekitar bangsa 75 meteran lah. Sampai ke dalam bisa pas pelataran untuk tawaf. Itu. Nah, insya Allah akan kami ingatkan Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan tawaf, ada yang batal wudunya, ana kamu ngemek nyong sih lu gandengan bayar kayak truk, ya harus batal, berarti wudu dulu. Sebelum masuk Masjidil Haram, pastikan jenengan harus sudah wudu semuanya. Jangan sampai jenengan ngaku batal sawisane tertengah proses dalam perjalanan tawaf, nanti akan menghambat yang lainnya. Kecuali beda lagi kalau misalkan jenengan mau nen batal barang neng jero ngentut karena jenengan ngentutan, itu beda lagi. Nah, jadi sebelum masuk Masjidil Haram, pastikan jenengan dalam keadaan berwudu. Paling gampang meeting point kita itu, titik pertemuan kita, kalau jenengan nyasar ataupun apa, maka di depan pintu gerbang Masjidil Haram, bab Malik Fad itu adalah ada yang namanya WC3. WC3 itu bisa dijadikan sebagai tempat pertemuan ketika jenengan ataupun jenengan ngapuntennya nyasar naudzubillahi, itu kumpulnya di situ, di WC3. WC3 itu berada di bawah tower Zamzam di depan pintu Malik Fahad, ya, bab Malik Fahad itu di situ. Nah, kalau sudah dalam keadaan wudu semuanya, nanti seperti yang sudah saya desain ketika masih berada di tanah air, ketika tawaf itu, bapak-bapak yang muda-muda berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Yang di belakangnya itu nanti pegang pundak di depannya. Jangan kasih lewat orang yang akan memotong barisan kita ketika kita tawaf. Jadi gatolannya sing kenceng. Bapak ibu-ibu ora usah nyungkan lanang wadon nyumpain gatolan, ora usah mau kekatan.
bapaknya sing lanangnya jenengan mau pakai pohon orang kenceng gadolan ditarik orang malu itu dijaluk kalau mulia yang repot mati gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi posisi tawaf itu bapak-bapak yang kanan dan kiri, yang muda-muda dan ibu-ibu dan bapak yang sepuh-sepuh berada di tengah atau seperti itu. Yang di belakangnya itu pegang pundaknya, jangan kasih lewat orang yang akan memotong barisan kita. Nah, kita akan melaksanakan rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Tawaf itu harus suci. Kalau di tengah perjalanan jenengan batal, jujur di depan ada saya, ada mukimin 2, di belakang juga ada mukimin 2. Jenengan ngomong sama mukiminnya, insya Allah nanti akan saya perkenalkan. Ini loh mukimin kita yang akan membantu mendampingi kita ketika tawaf. Mas, aku batal. Bagi bapak-bapak, silakan bawa botol spray. Bisa wudhu di situ saja. Agak minggir, botol spray untuk alternatif wudhu. Caranya tahu ya. Botol spray tersebut. Bagi ibu-ibu yang khawatir auratnya terbuka, silakan ngomong sama mukimin. Nanti akan diantar ke tempat wudhu yang terdekat yang ada di dalam Masjidil Haram. Kalau bapak-bapak nganggo banyu zam-zam di situ masih bisa. Nang kene zam-zam jenengan nggo wisu nggo adus apa-apa, tapi nang Indonesia zam-zam sangat mahal. Nah, jadi bagi yang batal tolong jenengan jujur. Jenengan harus wudhu karena tawaf itu harus suci, kalau batal. Ya. Setelah selesai tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Ini misalkan ini Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad sampai dengan Hajar Aswad dihitung 1 kali putaran. Doa-doa insya Allah nanti akan kami pandu. Makanya kemarin saya ngomong sama ketua rombongan bahwa handphone yang ada radionya dan juga bawa headset. Akan kami pandu doa-doanya. Kalau misalkan jenengan nggak dengar doa-doa dari saya, ya silakan jenengan doa baca kalimat thayyibah apa saja. Baca kalimat thayyibah apa saja. Ngobrol boleh, tapi ngobrol yang bermanfaat. Aja sampai rasanya wong liya. Yang nang Mekah, poli sekamar karena begini, enak, sedekan baik turun ngorok. Jangan sampai ngomong seperti itu. Kayak, so kalau kita sudah niat itu fala rafata wala fusuqa wala jidala, nggak boleh. Nah, dimulai dari Hajar Aswad sampai dengan Hajar Aswad dihitung 1 kali putaran. Kemudian putaran kedua juga berikutnya seperti itu sampai dengan terakhir putaran ke-7. Insya Allah prakteknya dalam tawaf saya itu akan memandu panjangan. Tawafnya itu agak dekat dengan Ka'bah. Semakin dekat dengan Ka'bah maka putarannya semakin cepat, memakan waktu cepat selesai. Tapi ingat, kalau tawaf gak boleh pegang Ka'bah. Selama tawaf kita gak boleh pegang Ka'bah. Di antara syarat sahnya tawaf itu adalah berada di luar Ka'bah. Kalau kita megang Ka'bah, di bawah ada syazarwan, pondasi Ka'bah, itu dianggap jenengan itu berada di dalam Ka'bah. Kalau di dalam Hijri Ismail itu nggak mungkin terjadi. Insya Allah nggak mungkin. Karena sekarang masuk Hijri Ismail itu sekarang ditutup dan ada jadwalnya. Kayak dimasuk Raudhah. Kayak gitu. Nanti jenengan ketika tawaf, melewati makom Ibrahim. Ana wong sing sajadah diusap-usap, nah kemudian nyium, gak usah ikut, gak usah latah. Kayaknya oli titipan sorban ibn kenang jimat kiye, gak usah ikut seperti itu. Gak ada perintah dari Nabi untuk mencium selain Hajar Aswad, mencium Ka'bah maupun mencium apalagi makom Ibrahim. Selesai tawaf, baru suci, kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah tawaf. Usolli sunnatat tawafi rakaataini mustaqbilal ka'bati lillahi ta'ala. Mustaqbilal lillahi ta'ala. Sholatnya di belakang makom Ibrahim. Mas Gandar. Nah. Gulata ada ya di kamar ya Bu ya? Ya. Setelah selesai sholat sunnah ikhwan, rakaat pertama setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Barangkali Al-Ikhlas enggak hafal, qul huwallahu ahad juga enggak apa-apa lah. Iya. Setelah itu selesai
kita berdoa di multazam. Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Diusahakan lurus. Kalau nggak lurus, yang penting hati kita itu yakin kita lurus dengan multazam berdoa. Silakan menemui muridnya. Insya Allah doa itu akan saya pandu dengan menggunakan bahasa Arab dan menggunakan bahasa Indonesia juga. Setelah selesai kita tawaf, rukun umrah yang kedua tawaf, kemudian nanti kita sunah sebelum melaksanakan rukun umrah yang ketiga sa'i, sunah minum air zam-zam. Minum air zam-zam sunahnya itu berdiri dan menghadap kiblat. Etikanya menggunakan tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Apa maning ngone sikil. Ya, nggak boleh. Minum air zam-zam doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, tangan kanan dan berdiri. Kalau minum air biasa disuruh untuk duduk sunahnya, tapi hanya untuk zam-zam saja. Karena air zam-zam itu air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air zam-zam bisa mengenyangkan. Kalau air biasa hanya bisa menghilangkan haus dan dahaga saja. Tapi air zam-zam bisa menghilangkan haus dahaga dan juga bisa mengenyangkan. Makanya orang yang bisa di Masjidil Haram dari asar, maghrib, isya orang mangan tapi ingin zam-zam insya Allah barokah. Jadi air zam-zam itu apa yang tergantung niat kita itu. Niatnya pengen sehat, insya Allah sehat. Setelah selesai minum air zam-zam, rukun umrah yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa. Ini contoh misalkan ini tempat sa'i, ini Bukit Sofa. Nah, sampai di Bukit Sofa disunahkan untuk berdoa dulu, doa menghadap Ka'bah di atas Bukit Sofa. Insya Allah akan kami pandu. Kemudian setelah selesai doa, kita melakukan perjalanan dari Bukit Sofa sampai dengan Bukit Marwah. Itu satu kali. Sofa, Marwah satu kali. Nggak beda dengan tawaf. Kalau tawaf dari Hajar Aswad sampai balik maning Hajar Aswad siji. Tapi kalau sa'i dari Sofa ke Marwah satu. Dudu muni sing Sofa balik maning Sofa sampai 14 putaran gempor jenengan. Ya, ingat-ingat itu. Sa'i itu tidak harus suci. Batal boleh, nggak punya wudhu boleh. Nyong digandeng mami, nyong digandeng mami. Orang apa wis, orang apa. Jadi nggak harus punya wudhu. Tapi punya wudhu lebih afdol, lebih utama. Nah, dari Bukit Sofa 1 sampai Marwah 1 berarti 3, 5, 7 itu berada di Bukit Marwah. Ingat-ingat, kalau ganjil berarti di Bukit Marwah. Kalau genap berarti Sofa. Kalau di Bukit Sofa berarti genap. Kalau yang kenyong 5 apa 6 itu di mana? Kalau di Bukit Marwah ya berarti ganjil. Nah, di tengah perjalanan antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah itu ada yang namanya pilar hijau, lampu warna hijau. Itu bagi laki-laki disunahkan melaku tapi kayak melayu atau melaku ngecek sambil berdoa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antawwabul azul akram. Sunah, ya sunah. Ibu-ibu nggak usah ikut-ikutan ngecek, nggak usah. Ibu-ibu jalan biasa saja. Ya. Sudah selesai sa'i, kemudian berdoa di atas bukit Marwah. Di atas bukit Marwah sambil menghadap Ka'bah, kemudian rukun umroh yang keempat itu adalah tahallul. Tahallul itu artinya halala yuhallilu tahlilan. Menghalalkan yang tadinya diharamkan. Apa yang diharamkan? Setelah kita niatkan diharam motong rambut, diharamkan pakai wangi-wangian, diharamkan memotong kuku, diharamkan berjumbu. Kalau ditandai dengan motong rambut, maka yang tadinya haram menjadi halal. Bapak boleh menggunakan topi, boleh menggunakan berjahit. Nyong mau lagi satu mangkat, nyong mau atau kolor, soalnya sing mau kayak plong-plongan sendiri, baik buatan kisut, tenggelam.
jenengan nggak boleh memotong rambutnya orang lain sebelum rambutnya sendiri dipotong. Ibu-ibu, jenengan nggak boleh memotong orang liya sebelum jenengan dipotong sendiri. Rambutnya maksudnya. Boleh suami istri memotong